Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan teman-teman saya. Saya Dina Febriani. Saya Diasri Fitri Rahayu. Saya Alwi Resmana. Saya Muhammad Jidan Triwayudi. Saya Muhammad Rafiullah Sudrajat. Selamat menyaksikan praktik manajemen. Aplikasi dari Jadi orang Hai. Hai. Sehat, Bro? Kan Lagi pada ngapain nih? Nyantai. Nyantai. Daripada kita ngobrol yang aneh-aneh, mending kita belajar aja gimana? Belajar apa? Belajar apa? Belajar manajemen olahraga. Materinya tentang praktik manajemen sama klarifikasi konsep manajemen. Gimana? Boleh. Boleh. Ayo. Ya. Ide bagus. Ini bagus. Pada kita bahas materi yang itu, mending kita bahas dulu materi dasarnya gitu. Boleh? Ada yang tahu nggak manajemen? Kalau menurut aku mah, manajemen itu adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditentukan melalui manfaat sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut kalian? Kalau menurut saya mah manajemen olahraga yaitu gimana caranya kita bisa memanage pertandingan gitu. Nanti dikaitkan dengan administrasi seperti itu. Kalau menurut saya ya, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki. Menurut Gidan gimana? Ini kan kita membahas tentang manajemen olahraga ya. Tadi disebutkan sama Dina itu terkait dengan manajemen. Nah, kalau menurut yang aku baca, olahraga merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya serta tujuan yang berbeda. Teman-teman maaf ya, saya mau izin keluar dulu, mau makan dulu ya. Oke. Duluan ya. Oke. Iya sih. Pak. Hati-hati. Yuk. Kita cari tempat yang lain. Ya. Satu. mau pada kemana ini teman-teman? Jalan-jalan. Emang saya ketemu sama Ali. Katanya udah mempelajari tentang manajemen. Iya, betul. Mungkin saya juga ada ini untuk praktek manajemennya. Itu dari aplikasi Filsafat melahirkan beberapa tahapan penerapan manajemen sebagai yang diungkapkan oleh George R. Terti 2006. Mungkin di sini juga ada beberapa hal tentang Bennett Silalahi 2001 membagi praktik manajemen menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada manajemen teknologis, yang kedua manajemen administratif, yang ketiga manajemen sistem kemanusiaan, yang keempat manajemen ilmiah, yang terakhir itu ada manajemen sasaran dan hasil. Cuman segitu yang saya tahu mah. Oke. Tuh tadi yang disebutin Anan, nah juga ada sedikit tahu tentang manajemen teknologis yang pengertiannya sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu, rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyesuaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Nah, di poin-poin tadi kan ada juga tentang manajemen kemanusiaan. Menurut Deckering di tahun 1997, asumsi pada manajemen kemanusiaan adalah yang pertama keberadaan organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, saling ketergantungan antara organisasi dan anggota organisasi. Ketiga, tugas manajer adalah menyesuaikan tujuan individu dan tujuan organisasi. Keempat, apabila tujuan individu dan tujuan organisasi dapat berimpit, maka kinerja organisasi akan baik. Dan yang kelima, konflik dalam organisasi akan muncul karena manajer tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial dari bawahan. Melihat asumsi di atas teori kemanusiaan. Oke, kamu tahu nggak? Saya mah yang tahu manajemen
berdasarkan sasaran, di mana manajemen ini yaitu sistem pengawasan manajemen yang manajer dan karyawannya bersama-sama menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sasaran. Oke, aku punya nih satu lagi Ya. tentang manajemen ilmiah yang merupakan penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Oke. Mungkin teman-teman ada klarifikasi konsep juga, mungkin sedikit dipaparkan ya mungkin. Sungguhnya tidak ada perbedaan pengertian yang tajam antara istilah administrasi dan manajemen. Mungkin para ahli juga memaparkan definisi dengan beberapa variasi namun tanpa adanya kesamaan seperti yang dipaparkan oleh Robin. Menurut beliau, administrasi adalah suatu proses yang universal mengenai pelaksanaan aktivitas yang tuntas dan efisien oleh dan melalui orang lain. Inti pengertiannya adalah melalui proses administratif dicapai pelaksananya kegiatan secara efisien dan mencapai tujuannya. Kegiatan itu dilaksanakan orang lain dan melalui merekalah tujuan dapat dicapai. Berkaitan dengan definisi tersebut, maka dapat dikatakan seorang manajer adalah seorang yang berusaha untuk mencapai tujuan yang dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah kuantitatif yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu subsistem. Dan karena itu pula seorang manajer juga berusaha mencapai tujuan non kuantitatif. Mungkin cuman sedikit dari klarifikasi konsepnya teman-teman. Oh, oke. Terima kasih April. Kan tadi udah semua dijelasin ya. Nih berhubung ini waktu udah siang. Iya. Lu pada lapar gak sih? Lapar. Ya udah, mending kita makan aja ya. Yuk. Gas. Dah. Ya, cukup sekian yang dapat kami tampilkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.